Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan lagi kita ada pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Yesus Kristus, maka itu berarti bahwa kita dituntut supaya kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Jangan sampai kita hanya bayi-bayi rohani saja. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ, tetapi sebaliknya kita mengalami suatu pertumbuhan secara rohani, sehingga akhirnya kita mencapai apa yang namanya kedewasaan rohani. Itulah yang dikatakan dalam ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Sama seperti bayi yang masih kecil juga dituntut pertumbuhan, supaya dia bisa bertumbuh menjadi dewasa secara jasmani. Demikian juga kita dituntut untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Lalu apa syaratnya yang dituntut dari kita? Apa yang Tuhan mau supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani itu? Ada dua hal penting yang diajarkan dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah. Apa yang harus dibuang? Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sama dengan buanglah segala dosa. Sama juga dengan artinya kita bertobat dari dosa kita. Ini hal yang pertama yang dituntut dari kita, supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Yang pertama, kita harus senantiasa bertobat dari dosa kita. Ketika kita ada kejahatan, harus bertobat, ada tipu muslihat, ada macam kemunafikan. Karena dosa itu akan menjadi hama yang akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus mengevaluasi diri kita, mendiagnosa diri kita, dan kita belajar untuk terus meninggalkan dosa itu. Kita belajar untuk mau terus membuang dosa itu. Atau dengan kata lain ya, mau terus bertobat dari dosa kita, supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Tanpa pertobatan tidak mungkin ada pertumbuhan secara rohani. Jadi pertobatan dari dosa kita, dari perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan firman, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu harus terus-menerus kita buat dan lakukan supaya kita bisa bertumbuh. Yang kedua, yang dituntut dari kita supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani dalam ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Apa? Dari bayi yang baru lahir selalu ingin akan air susu. Sama seperti bayi, supaya dia bisa bertumbuh jasmaninya, maka selalu ingin akan air susu. Demikian juga kita, hal yang kedua ini supaya kita
bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kita harus selalu rindu akan firman. Kita harus selalu ada kehausan akan firman, seperti bayi yang baru lahir itu. Karena seperti bayi yang baru lahir, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan normal, maka air susu itulah yang sangat dibutuhkan. Demikian juga bagi kita sebagai umat, untuk kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita, maka selalu ingin akan firman, selalu rindu mendengar firman, selalu rindu membaca firman, dan menjalani hidup sesuai dengan firman. Itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, supaya kita bisa mencapai apa yang namanya kedewasaan rohani. Tanpa ada kerinduan untuk mendengar firman, untuk melakukan firman, ataupun menghidupi firman dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita bisa mencapai apa yang namanya kedewasaan rohani. Jadi mari kita sering memberi diri, memberi waktu kita, untuk kita mau selalu membaca firman ataupun mendengarkannya, dan kita terus berkomitmen dan bertekad untuk melakukannya, maka saya percaya kita akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Tolonglah kami supaya kami senantiasa mau bertobat dari dosa kami. Dan tolong kami supaya kami selalu rindu akan firman, mempelajarinya, mendengarkannya, tapi juga melakukannya, karena dengan itulah kami bisa bertumbuh. Roh-Mu yang kudus, tolong kami, mampukan kami untuk bisa menghidupi firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dan berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.